Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Kaifa Amalahum, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah atau berinteraksi agar kita dapat mengetahui bagaimana perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita menjelaskan tentang siapa yang disebut dengan tetangga yang memiliki hak-hak atas tetangganya, ya. Jadi kita masih dalam bab tentang seperti apa Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah, berinteraksi dengan tetangga-tetangganya, ya. Para ulama menjelaskan tentang masalah siapa sebenarnya tetangga. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tetangga itu adalah ila aqrabihima minka baban, yaitu rumah atau pintu yang lebih dekat ke rumahmu, itulah tetangga. Namun seperti apa cakupannya, para ulama berbeda pendapat, ya. Disebutkan zahab asy-Syafi'iyyatu wal Hanabilatu ila anna haddal jiwari arba'una daram min kulli janib. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat bahwa tetangga itu sejauh 40 rumah dari rumah kita. Min kulli janib, dari segala sisi, ya, depan, belakang, kiri, kanan. Maka kalau dihitung ke depan 40, ya 40 kali 4 gitu ya. Maka jadinya 160 rumah yang menjadi tetangga kita. Itu dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab dan mazhab Hambali. Wa dhahaba al-Malikiyatu ila anna al-jar huwa al-mulasiq min jihatin min al-jihad. Adapun mazhab Maliki mengatakan bahwa tetangga itu yang rapat dengan rumah kita dari segala arah. Jadi cakupannya hanya ya sekitar 4 rumah saja, 4 rumah. Awil muqabil lahu bainahuma syari'un dayyiqun la yafsiluhuma fasilun kabirun kasukin aw nahrin muttasi', ya. Ataupun yang berhadapan dengan rumah kita yang diantarai oleh jalan yang tidak begitu luas, ya. Jadi ya jalan-jalan perumahan itu masuk, tapi kalau jalan besar, ya, itu enggak masuk, ya. Yang di sebelah sana itu enggak masuk tetangga karena terlalu jauh. Au fasilun kabirun kasukin au nahrin muttasi', ya. Atau diantarai dengan pasar. Jadi di depan kita ada pasar, kemudian setelah pasar ada rumah. Rumah sana itu sebelahnya pasar, bukan lagi bagian dari tetangga karena sudah ada yang mengantarainya, dan pengantaranya itu ya besar dan luas. Au man yajma'uhuma masjidun au masjidani mutaqaribani, atau diantarai dengan masjid, ya. Jadi
depan rumah kita ada masjid, sebelahnya rumah tetangga. Itu bukan lagi bagian dari tetangga karena sudah diantarai dengan perantara yang jauh. Ya. Bagi Imam Malik, ya, perantaranya hanya boleh jalan, dan jalan itu tidak begitu luas. Ya, seperti di jalan perumahan, ya, rumah kita hampir rapat dengan jalan. Setelah jalan ada rumah lagi di depan kita. Itu masih dianggap tetangga. Namun hanya satu rumah saja yang pas berhadapan, sampingnya enggak lagi. Tidak dianggap lagi bagian dari tetangga yang wajib bagi kita untuk menunaikan hak-haknya sebagai tetangga. Wa dhahaba Abu Hanifah ila anna al-jar huwa al-mulasiq faqat. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tetangga itu yang rapat dengan rumah kita saja, berarti kiri kanan saja, ya, belakang juga, kadang-kadang rapat juga, ya. Tapi ya, yang paling rapat dengan rumah kita sekarang kalau perumahan ya kiri kanan, ya, itu satu dinding dengan rumah kita. Maka hanya itu saja yang dianggap oleh Imam Abu Hanifah sebagai tetangga. Maka Imam Abu Hanifah cuma 2 saja yang dianggap tetangga. Imam Malik 4. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu 160, ya, sebab dia hitungannya 40-40. Adapun dalil yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, hakul jari arba'una daran hakaza wa hakaza wa hakaza. Ada hadis yang menyatakan hak tetangga itu 40, ke sana ke sini ke sana gitu. Jadi diberikan isyarat, artinya dari segala arah, ya, 40 rumah. Namun hadis ini dikatakan bahwa dhaif, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala bahwa hadis ini dhaif. Kalau hadis ini dhaif, maka tentu tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum, ya. Sehingga ya 40 itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar, itulah tetangga kita, ya. Qala Ibnu Hajar, berkata al-Imam Ibnu Hajar, waqtulifa fi haddi al-jiwar. Tetangga itu atau cakupan tetangga itu diperselisihkan. Faja'an Ali man sami'an nida fahuwa jar. Ada asar dari Ali radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang mendengarkan teriakan kita, panggilan kita, maka itu masih dianggap tetangga. Jadi kalau kita teriak dari rumah kita, berapa rumah dengarkan suara kita, siapapun yang mendengarkan suara kita itu masih tetangga. Di mana kalau kita minta pertolongan, maka yang mendengarkan suara kita itu wajib untuk menolong kita sebagai tetangga. Jadi kalau kita minta berteriak tolong gitu, ada pencuri, ya, maka yang mendengarkan, seluruh yang mendengarkan suara kita, kalau tidak menolong kita, maka dia berdosa karena telah menyanyiakan tetangganya. Kemudian waqila man shalla ma'aka salatas subhi fil masjidi fahuwa jar. Ada juga yang mengatakan bahwa tetangga itu yang hadir salat subuh berjamaah bersamamu. Ya, ini patokannya salat subuh. Kalau dia datang ke masjid salat subuh, dia ini tetangga ini datang salat subuh. Yang di depan rumah kita datang salat subuh bukan tetangga kayaknya itu. Jadi patokannya dia salat subuh berjamaah. Kenapa? Karena tentu kalau subuh yang bisa datang ke masjid hanya yang dekat-dekat saja. Yang jauh-jauh mungkin tak datang dia. Dia akan pilih masjid yang lebih dekat ke rumahnya. Wal aqrabu, namun pendapat yang paling dekat dengan kebenaran, anna haddal jiwar yarji'u fihi ila al-'urf, bahwa ya
cakupan tetangga itu kembali kepada uruf. Uruf itu kebiasaan orang. Kebiasaan orang. Ya, kalau dia di perumahan elit nampaknya orang sebelah bukan tetangga. Dia nggak kenal kan? Ya. Ada kalau di kampung sampai jauh-jauh pun itu masih itu tetangga saya itu. Ya. Jadi berbeda antara tempat dan keadaan. Nah, seperti itu. Fama'udda urfan annahu jarun fahuwa jar. Maka kalau suatu uruf menyatakan bahwa itu adalah tetangga, berarti tetangga. Ya, contoh kalau kita ketemu sekampung kita, atau mungkin ada nanya, kita pulang kampung gitu kan, nanya, kamu kenal si Fulan enggak di Batam? Oh iya, tetangga saya. Padahal lain lain perumahan mungkin. Tapi dia masih menganggap tetangga. Ya, kalau dianggap tetangga berarti dia punya hak atas kita sebagai tetangga. Qala Ibnu Qudamah, berkata al-Imam Ibnu Qudamah, al-jaru huwal muqarib yarji'u fi dzalika ila al-'urf, bahwa tetangga itu adalah yang dekat dengan kita dan itu kembali kepada uruf, ya, suatu kampung, ya, kalau masih dianggap ya 10 rumah, ya, mereka menganggap 10 rumah itu tetangga, ya itu aja yang dianggap tetangga. 11, 12, 13 enggak masuk lagi sebagai tetangga. Jadi ya apa tadi yang 40 tadi itu tidak bisa dijadikan patokan karena dalilnya ya dhaif. Seandainya itu sahih, maka itulah yang pendapat yang paling kuat. Namun karena itu dhaif, maka angka-angka itu kembali kepada masing-masing uruf, ya, kebiasaan suatu daerah seperti apa dia menganggap jumlah tetangga. Berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa hassa ala ihda'il jirani li ba'dihim walau bisyai'il yasir. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memperlakukan tetangga, beliau memerintahkan untuk selalu ada ya tukar-tukaran hadiah antara tetangga. Walau bisyai'il yasir, walaupun itu hanya sesuatu yang sangat-sangat sederhana, tidak harus mahal-mahal. Sebab Nabi SAW mengatakan tahabu, ya, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Hati seseorang itu akan sangat senang kalau mendapatkan hadiah. Kalau mendapatkan hadiah itu senang kali walaupun hadiahnya itu sederhana. Ya, walaupun hadiahnya sederhana. Lihatlah kalau hari Jumat bagi-bagi nasi sedekah Jumat. Mungkin itu isinya sederhana, mungkin lebih enak lagi dari rumah, ya. Lebih enak dari makanan di rumah gitu. Namun berebutan orang gitu ya. Ya, pokoknya kalau gratis itu senang hati. Ya. Maka oleh karena itu diperintahkan untuk saling memberi hadiah agar hati itu menjadi lembut, ya, akan mendatangkan kecintaan kepada sesama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa'al muslimat, wahai wanita-wanita muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha, janganlah seorang tetangga itu, ya, menganggap remeh pemberian tetangganya. Walau firsi nasyat, walaupun itu hanya kaki kambing. Dulu kaki kambing enggak berharga, sekarang berharga kaki kambing, ya kan? Mahal lagi harganya kaki kambing. Ya, artinya, ya, kalau kambing itu yang punya daging kan dari lutut ke atas, ya, itu ada dagingnya. Tapi kalau dari lutut ke bawah nggak ada dagingnya. Ya, ini adalah sebuah permisalan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kaki kambing itu sesuatu yang sangat sederhana. Ya. Namun walaupun, ya, sangat-sangat sederhana, itu tetap dianjurkan
bagi setiap tetangga untuk saling memberi hadiah kepada tetangganya. Ya. Dan yang diberi hadiah jangan pula segini aja pun dikasih. Apa pula ini tak ada harganya. Nah, maka hadis ini dua sisi. Larangan Nabi SAW yang memberi jangan terhalang untuk memberi gara-gara hanya sesuatu yang sederhana. Kemudian sisi yang diberi jangan pula menganggap apalah kayak gini dikasih kita, ya. Tak ada nilainya kita dikasih. Ya. Jadi sama-sama, ya. Yang memberi itu adalah motivasi untuk memberi, yang diberi juga motivasi agar dia dapat bersyukur, ya, apapun pemberian tetangganya. Wal maksud bil firsi fil hadis hafirus syad. Yang dimaksud dalam hadis ini firsi nasyad adalah kaki kambing. Wa hadha an-nahyu 'anil ihtiqar nahyun lil mu'tiyati al-muhdiyah. Ya. Hadis ini adalah larangan untuk menganggap remeh, ya, masalah memberi hadiah. Bagi orang yang mau memberi hadiah jangan menganggap remeh hadiahnya. Ya, mungkin hadiahnya itu nilainya kecil, tapi pahalanya nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena nilai hadiahnya, tapi karena nilai bagaimana dia memperlakukan tetangganya, bagaimana dia senantiasa memperhatikan tetangganya. Wa ma'nahu la tamna jaratun minas sadaqati wal hadiyati li jaratiha. Makna hadis ini, janganlah seorang tetangga itu tercegah untuk memberi sedekah atau hadiah kepada tetangganya, listiqlaliha, karena dia anggap, ya, apa yang dia akan berikan kepada tetangganya itu kecil atau sedikit. Wahtiqariha al-mawjud indaha, ya, ataupun menganggap, ya, tak ada nilainya. Bal tajudu bima tayassar. Namun yang terbaik adalah engkau berbuat baik, ya, sesuai dengan kemampuan. Wa in kana qalilan, walaupun itu sedikit. Wa huwa khairum minal adam, ya, karena yang sedikit itu lebih baik dari sama sekali tak ada. Ya, kita kasih cuma segini, enggak usah dikasih lah. Kalau seandainya dikasih itu ada nilainya, tapi kalau enggak ngasih kan nol. Ya. Jadi tetap, ya, kita memberi walaupun sedikit. Wa zakara al-firsina ala sabilil mubalaghah. Dan Nabi SAW memberikan contoh kaki kambing itu sebagai bentuk bahwa di masa Nabi SAW kaki kambing tak ada nilainya. Tak ada nilainya, ya. Sekarang sudah ada nilainya, ya. Dulu kulit kambing tak ada nilainya. Sekarang sudah jadi kerupuk gitu, ya. Nah, sudah mahal sekarang nilainya. Nah. Wa yahtamilu an yakuna an-nahyu innama waqa'a lil muhda ilaiha. Ya. Dan bisa juga hadis ini bermakna, ya, larangan bagi orang yang diberi hadiah. Jangan dia, ya, menganggap remeh apa yang diberikan oleh tetangganya. Wa annaha tahtaqiru ma yuhda ilaiha walau kana qalilan. Ya, namun, ya, hendaklah dia itu, ya, menerima apa yang diberikan oleh tetangganya walaupun hanya sedikit. Hendaklah dia itu bersyukur atas pemberian tetangganya. Wa fil hadis, ya, tujuan hadis ini al-haddu 'ala tahadi walau bil yasir. Ya, tujuan hadis ini adalah perintah, anjuran untuk saling memberi hadiah walaupun hanya sederhana. Li'annal katsira qad la yatayassaru kulla waqtin. Sebab kalau memberi hadiah dengan nilai yang besar kadang-kadang enggak bisa kita setiap waktu. Ya, kalau harus memberi hadiah pakai gulai kambing, aduh ini kapan? Mungkin tahun sekali. Kalau lagi kurban, ya. Kalau enggak ya enggak gitu. Tapi kalau yang sederhana itu bisa setiap saat. Apa yang kita punya di rumah, ya, itu yang kita kasih, ya, itu bisa setiap saat dan bisa berulang berkali-kali, ya. Wa idza tawasala al-yasir sara katsiran. Kalau yang sedikit itu sering-sering,
maka jadinya banyak juga, ya. Jadinya banyak juga. Kalau hari ini cuma ngasih 1 potong tempe, tapi kalau sebulan tiap hari ngasih sepotong tempe tiap hari, dikali sebulan itu bisa 1 keranjang tempe, kan gitu. Jadi itu yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar kita terbiasa untuk saling memberi, ya, setiap saat. Karena kalau sesuatu yang sederhana itu tidak berat bagi kita untuk memberi, tapi kalau nilainya besar, kadang mikir-mikir gitu, kasih enggak ya? Ini mahal masalahnya, ini kita aja yang makan ya. Tapi kalau sederhana itu mudah bagi hati kita untuk mengeluarkannya. Wa fihi istihbabul mawaddah wa isqatit takalluf. Dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita tidak boleh terlalu takalluf di dalam memberi hadiah. Takalluf itu memberatkan diri. Ya, kalau mau memberi harus dibungkus, harus dikotakin, ini repot. Ini namanya takalluf, ya. Jadi biasa-biasa saja. Kalau kita punya langsung dikasih, walaupun itu modelnya sederhana, tempatnya sederhana, tidak mengapa. Itu jauh lebih baik daripada terlalu takalluf yang menjadikan kita terhalang untuk sering-sering memberi hadiah kepada tetangga. Kemudian wa inna ma khassan nisa bin nahyi. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan wanita. Dia mengatakan, ya nisa al-muslimat, wahai wanita-wanita muslimah. Kalau laki-laki emang enggak diperintahkan untuk memberi hadiah? Ya, tentu laki-laki juga. Namun yang sering buat makanan, ya kan, itu perempuan. Laki-laki kadang-kadang enggak perhatikan itu. Ya, pulang dapat makan, istirahat, tidur, besok pergi kerja lagi. Ya, yang paling banyak berinteraksi dengan tetangga, yang paling banyak berinteraksi dengan makanan-makanan di rumah adalah wanita. Oleh karena itu, ya, Nabi SAW mendahulukan dalam hadis ini khitabnya kepada wanita. Ya. Disebutkan di sini, li'annan nisa yaksuru minhunnal ihtiqadil muhda. Ya. Karena wanita itu kadang-kadang mereka yang kadang-kadang pikirannya terlalu macam-macam, ya. Aduh, malulah kita kalau kita kasih yang begini. Nah, itu biasanya perempuan yang berpikiran begitu. Laki-laki kasih aja, enggak ada urusan. Yang penting kalau dikasih selesai gitu kan. Perempuan ini terlalu panjang pikirannya. Nanti kalau kita kasih dia bilang kurang enak gimana, gitu kan. Nah, kalau dia buat makanan gitu kan, ini kue kasih aja tetangga itu. Aduh, ini perdana ini kuenya. Ini agak gosong sedikit nih. Nah, panjang pikirannya. Oleh karena itu Nabi SAW ya sebutkan perintah, ya, atau larangan dalam hal ini perempuan kenanya, ya, karena terlalu banyak pikirannya. Kemudian wali annahunna aktsaru ittisalan bil jiran minar rijal. Ya, karena perempuan itulah yang paling banyak berinteraksi dengan tetangganya, ya. Bihukmil muksi wal qarar, sebab wanita itu lebih banyak di rumah. Beda dengan laki-laki, pergi pagi pulang sore enggak ketemu tetangga. Nah, tapi kalau perempuan ya sore-sore ngumpul-ngumpul lagi, ngerumpi-ngerumpi lagi, ya. Banyak interaksi perempuan dengan tetangga dibanding laki-laki. Oleh karenanya masalah ini Nabi SAW ya dahulukan perintahnya kepada seorang wanita. Kemudian berikutnya wahassa ala ta'ahudil jirani bit ta'am. Lebih khusus lagi Nabi SAW anjurkan agar tetangga itu senantiasa bertukaran makanan. Ya, ini tadi lebih umum hadiah, ya. Tak harus makanan. Kalau hadis ini yang dibawanya, yang berikutnya itu lebih kepada makanan. An Abi Dzarrin qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa aktsir ma'aha. Apabila engkau memasak makanan yang berkuah, perbanyak kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka,
dan hendaklah kamu senantiasa ingat tetanggamu. Jadi kalau buat makanan, ya, pertama kali diingat tetangga. Nanti pas banyakin kuahnya lah, nanti kita kasih tetangga. Gitu. Wa fi lafzin akhar, dalam lafaz yang lain, inna khalili sallallahu alaihi wasallam awsani idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha. Kata Abu Dzar, sesungguhnya kekasihku Rasulullah SAW telah berwasiat kepadaku, apabila engkau memasak masakan yang berkuah, maka perbanyak kuahnya. Summa unzur ahla baitin min jiranika, kemudian perhatikanlah tetangga-tetanggamu, fa asibuhum minha bima'ruf, ya. Maka berikanlah untuk mereka dengan cara yang baik, ya. Ini satu hadis Rasulullah perintahkan kepada Abu Dzar. Kemudian habis itu Abu Dzar kembali menceritakan tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah seseorang selalu mengingat tetangganya jika dia punya makanan. Jika dia punya makanan atau dia memasak masakan, hendaklah senantiasa dilebihkan agar dapat diberikan kepada tetangga. Wa kam minan nas yaghfalu an hadzal amr. Betapa banyak manusia, kata muallif Syekh Shalih Al-Munajjid, ya, lalai tentang hal ini, ya. Fala yata'ahadu jiranahu bit-ta'am. Dia tidak pernah mengingat tetangganya ketika dia punya makanan. Ma'anna annahu qad yasna'u ma yazidu ala hajati. Padahal kadang-kadang dia buat makanan lebih dari cukup, ya. Lebih dari cukup, ya. Summa yarmi baqihi fil qumama, ya. Kemudian karena lebih dari cukup kadang basi, dia buang saja ke tempat sampah. Padahal sebetulnya, ya, dia bisa bagi kepada tetangganya. Wa fi jiranihi man qad yabitu ala tuwa la yajidu ma yasuddu jaw'atahu. Padahal, ya, bisa jadi, ya, ada tetangganya yang dia itu tidur di malam hari dalam keadaan lapar disebabkan karena tidak ada makanan yang dia makan. Padahal dirinya dia buang-buang makanan itu sampai basi makanan itu. Kenapa tidak dia ingat? Ya, kenapa dia tidak jadikan makanan yang dia punya itu segera diberikan kepada tetangga? Wa hadza munafil li haqqil jirah. Perilaku seperti ini itu menyelisihi hak tetangga. Fa'ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amanabi, tidaklah beriman kepadaku, man bata syab'an, siapa yang tidur dalam keadaan kenyang, wajaruhu ja'iun ila jambi, sedangkan ada tetangganya yang lapar, ya, wa huwa ya'lamu bihi, sedangkan dia tahu bahwa tetangganya itu lapar, tetangganya itu orang yang kurang, padahal dia, ya, berkenyang-kenyang di rumahnya karena, ya, sekali makan masih tambah terus, ya. Padahal ada tetangganya yang dalam keadaan lapar. Kata Nabi SAW, ma'amanabi, orang seperti itu enggak beriman kepada saya. Sebab apa? Sebab Nabi SAW perintahnya enggak seperti itu. Perintahnya Nabi SAW itu senantiasa ingat tetangga, senantiasa perintahnya berbagi dengan tetangga. Kenapa dia tidak berbagi? Kalau dia tidak berbagi berarti dia tidak mengikuti wasiat Rasulullah SAW. Wa min hathihi sallallahu alaihi wasallam ala ta'ahudil jiran bit-ta'am, dan di antara anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berbagi makanan dengan tetangga, maja'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ya, cerita yang datang dari Anas ibnu Malik, qala, dia berkata, qalat Ummu Sulaim, berkata Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya sendiri, ya, ibunya berkata kepada Anas, izhab ila nabiyyillahi sallallahu alaihi wasallam, pergilah kamu ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqul lahu, katakan padanya, in ra'aita an tughaddiya indana faf'al, jika engkau berkenan untuk makan siang di rumah kami, maka
ya, datanglah. Jadi Anas disuruh ke rumah Nabi. Berkenan enggak Nabi makan siang di rumah saya atau di rumah ibuku? Qala fajituhu faballagtuhu. Maka kata Anas, saya pun datang kepada Nabi SAW menyampaikan pesan ibuku. Ya, Nabi diundang makan di rumah Ummu Sulaim. Faqala, ketika disampaikan kepada Nabi SAW, Nabi menjawab, waman indi. Ya, jangan cuma saya yang diundang, masalahnya banyak orang ini. Ya, boleh enggak ikut yang lain yang bersama saya yang lain-lain ini? Qultu na'am. Kata Anas, boleh. Padahal ibunya hanya manggil Rasulullah saja. Persiapan makanannya itu hanya untuk Rasulullah. Ya. Anas mengatakan boleh. Ya, jamaah ini boleh ikut. Ya. Nah. Kemudian faqala, maka Nabi mengatakan inhadu. Ayo kita berangkat gitu. Ini sekitar 70 orang lebih nih. Ini ahlus suffah. Ayo kita berangkat. Kita dapat undangan dari ibunya Anas. Qala faji'tu fadakhaltu ala Ummi Sulaim. Maka aku pun kembali menemui Ummu Sulaim, menemui ibuku. Wa ana ladahishun. Saya saat itu bingung gitu, mau ngomong apa sama ibu saya. Nabi datang nih bawa jamaah 70 orang lebih. Faqalat Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim bertanya, "Ma sana'ta ya Anas?" Kamu buat apa Anas? Hah? Saya cuma suruh kamu panggil Nabi, kamu malah ngundang banyak orang. Fadakhala Rasulullah sallam ala istri zalika faqala hal indaki simnun. Maka ketika sampai, ya, Nabi SAW masuk menemui Ummu Sulaim. Lalu Nabi berkata, apakah kamu punya minyak? Ada minyak tidak? Ya. Lalu qalat, Ummu Sulaim berkata, na'am, qad kana ma'ahu indi ikka fiha syai'un minas sim. Ya, saya punya botol, ada isinya minyak. Qala fa'ti biha. Kata Nabi, kalau begitu bawa kemari minyak itu. Fajituhu biha fafataha ribataha. Maka aku berikan botol itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi buka pengikatnya. Summa qala, lalu berkata, bismillah. Allahumma a'zim fiha al-barakah. Ya Allah, perbanyak berkahnya makanan ini, ya. Faqala fa'aqbiliha. Lalu Nabi mengatakan, kemari roti itu yang sudah dibuat, bawa kemari. Ya. Faqallabtuha fa'assaraha an-nabi wa sallam wa huwa yusammi. Maka aku pun bolak-balik, ya, roti itu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berikan minyak. Lalu Nabi membaca bismillah. Qala fa'akhadtu naqa aqidrin fa'akala minha bid'un wa samanuna rajulan. Saya ambil, ya, periuk itu setelah Nabi bagi-bagi, itu dimakan oleh bid'un wa samanuna rajulan, lebih dari 80 orang. Ya, padahal cuma sedikit saja, cuma Nabi yang bagi. Ya, satu-satu dikasih satu lembar roti, enggak habis-habis. Ya, sampai 80 orang lebih. Kemudian fafadula minha fadlun, masih banyak lagi sisanya. Fadafa'aha ila Ummi Sulaim. Maka Nabi SAW kembalikan, ya, periuk itu ke Ummu Sulaim. Nah, ambil kembali ini, masih ada lagi sisanya. Faqala, lalu berkata, kuli, makanlah sisanya itu. Wa'at'imi jiranaki, dan berikan juga kepada tetanggamu. Lihat, Nabi SAW ingatkan Ummu Sulaim, jangan dimakan sendiri nih, ya, masih banyak lagi sisanya nih. Ya, kasih juga tetanggamu. Potongan akhir hadis ini dijadikan sebagai dalil bahwa Nabi SAW itu memang betul-betul sangat memperhatikan tetangga. Bukan lagi makanannya gitu, makanannya Ummu Sulaim, tapi Nabi masih ingat juga tetanggamu, ya, kasih juga tetangga dari sisa makanan itu setelah dimakan oleh 80 orang lebih, ya, dari makanan Ummu Sulaim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita, kalau kita diundang, jangan diundang sekaligus bawa jamaah, izin dulu. izin dulu, ya. Jadi dalam hadis ini Nabi yang diundang, tapi Nabi itu tidak akan pergi memenuhi undangan makan kalau beliau dikhususkan undangannya, padahal ada orang
di dekat beliau. Di dekat beliau, enggak mungkin saya berangkat dulu makan ya, kalian tunggu di sini. Enggak mungkin seperti itu. Ya, enggak mungkin seperti itu. Bahkan ya, dalam kasus yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang makan oleh tetangganya. Namun ada Aisyah di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tetangga itu datang mengatakan, "Saya undang engkau ya Rasulullah makan di rumahku." Kata Nabi, "Wahazihi, bagaimana dengan yang ini? Jangan cuma saya yang diundang." Kata tetangganya, "Enggak, engkau saja." Kata Nabi, "Kalau begitu enggak pergi saya." Enggak pergi. Pulang. Setelah sampai di rumahnya datang lagi, "Ya Rasulullah, saya undang engkau makan bersamaku di rumahku." Nabi mengatakan, "Ini gimana?" "Enggak." Kata tetangganya, "Enggak, engkau saja." Kata Nabi, "Kalau begitu enggak jadi." Sampai 3 kali Nabi mengatakan, "Bagaimana dengan ini?" Kata tetangganya, "Iyalah." Ya, itu juga boleh ikut. Maka Nabi SAW saling tarik tangan untuk berdiri bersama dengan Aisyah, lalu sama-sama ke rumah tetangganya. Jadi sama istri saja enggak boleh ikut kalau enggak diundang. Jadi kalau cuma diundang, undangannya kepada yang terhormat Bapak Fulan. Ya, tidak ada dengan keluarga. Itu. Kalau buat undangan buat dengan keluarga gitu ya. Karena kalau bawa istri di luar aja, tak boleh masuk. Yang dapat undangan cuma bapaknya saja. Ya. Atau diundang pribadi, datang bersama keluarga sama anak-anaknya lagi, ya kan? Ini tidak diperkenankan. Kalau mau bawa keluarga harus izin, ya. Sampaikan kepada sahibul bait, "Saya mau bawa keluarga, boleh tidak?" Ya. Boleh tidak? Kalau tidak, maka dia tidak boleh masuk untuk makan daripada makanan undangan itu. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah. Nabi izin, ya, Nabi izin. "Boleh enggak istri saya ikut?" Enggak boleh. Yang enggak jadi pergi enggak boleh. Enggak mungkin Nabi, "Aisyah, sini aja dulu kamu ya, saya mau pergi makan," gitu. Gimana perasaan Aisyah kalau Nabi pergi, ya, istrinya ditinggal. Enak kali kamu pergi makan-makan enak ya, saya ditinggal di rumah. Maka kalau mau bawa keluarga maka mesti disampaikan, "Saya mau bawa keluarga, boleh tidak?" Ya, seperti itu adabnya dalam bertamu. Sebab ya, seperti apa yang terjadi dengan Anas dengan Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim jadi kelabakan jadinya. Makanan ini sedikit, ya, makanan ini sedikit. Gimana bisa dipenuhi untuk semua orang 80 orang itu? Juga pernah terjadi terhadap Jabir ibn Abdullah. Di ketika perang Khandak, ya, ketika Khandak itu dikerja, parit itu digali, Jabir ibn Abdullah pun datang sembunyi-sembunyi, bisik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berbisik kepada Nabi, diundang dia makan, ya. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berteriak kepada sahabat yang lain, "Alhamdulillah kita dapat undangan makan dari Jabir bin Abdullah." Ya. Jumlah sahabat ketika itu sekitar hampir 3.000. Gimana cara ngasih makan orang 3.000 ini? Ya, padahal yang dipersiapkan hanya 2-3 orang saja oleh Jabir. Maka istrinya pun marah kepada Jabir. "Kamu ini gimana sih? Ya. Disuruh panggil Rasulullah, kamu panggil semua orang." Namun Rasulullah SAW yang membagi makanan itu, dan ternyata makanan itu cukup untuk semua sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu bagian daripada mukjizat Rasulullah. Di antara mukjizat Rasulullah itu bisa memperbanyak makanan, bisa memperbanyak air lagi. Ya, dalam kasus yang lain, ya, ada sumur, ya, yang airnya cuma sedikit. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan ada ambil air di situ." Tetap aja sahabat pergi ambil air, habis airnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, kemudian menancapkan anak panah, kemudian meludah ke sumur itu kembali mengeluarkan air yang banyak, ya, bahkan penuh ke atas itu sumurnya, dan bisa digunakan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat disebutkan itu kasusnya di Ji'rana. Sehingga ada sumur di Ji'rana. Ya, kalau ada yang pergi umrah biasanya ada jalan-jalan ke Ji'rana. Di sana ada sumur.
Ya, namun sekarang sudah ditutup sumur itu sebab banyak orang yang datang ambil air. Jadi mereka lebih mendahulukan air sumur Ji'rana daripada air Zam-Zam. Sengaja mereka ke Ji'rana tujuannya untuk cari airnya sumur Ji'rana. Maka oleh karena itu pemerintah Saudi tutup sumur itu. Ya, sebab sumur itu tidak ada keutamaannya. Yang ada adalah sumur Zam-Zam saja. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ja'ala kalam al-jirani miqyasa ma'rifati ar-rajuli al-muhsini minal musi'. Bahwa seseorang itu dinilai baik atau buruk sesuai dengan penilaian tetangga. Sesuai dengan penilaian tetangga. Jadi kalau kita mau tahu diri kita baik di komplek, tanya tetangga. Ya, itu orang itu baik enggak ya? Kalau tetangganya mengatakan baik, berarti memang kita orang baik di komplek itu. Ya, jangan pede saya itu paling baik di situ. Sama tetangga-tetangga baik saya. Ya, ternyata tetangganya enggak menganggap itu. Ya. Jadi kalau kita mau tahu gimana kedudukan kita di sebuah tempat, coba tanya-tanyakan sama tetangga. Coba tanya, itu saya menurut orang komplek itu saya itu baik apa enggak gitu. Kalau orang komplek mengatakan, oh iya dia orang baik, berarti kita memang orang baik. Tapi kalau orang komplek mengatakan, semenjak dia di situ rusak hubungan kita semua di sini. Jadi apa namanya? Jadi enggak bagus hubungan kita dengan orang komplek gara-gara orang itu. Suka dia buat provokasi, dia gosip dan seterusnya. Berarti memang kita orang buruk. Nabi SAW mengatakan, "Idza sami'ta jiranaka yaquluna an qad ahsanta." Apabila tetanggamu berkata bahwa kamu itu orang baik, faqad ahsanta, maka betul-betul kamu itu orang baik. Wa in sami'tuhum yaquluna qad asa'ta. Namun kalau kamu mendengar mereka itu berkata kamu itu orang buruk, faqad asa'ta, berarti kamu itu orang buruk. Ya, jangan pula kalau ada orang dengar kita dengar cerita miring tentang kita, marah-marah pula kita. Kamu itu cerita saya orang begini begitu. Ya memang begitu gitu. Ya, seperti itulah ukurannya kita baik atau buruk di sebuah daerah. Lalu wa kana yahtahammalu min jirani, adalah di antara sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tetangga, beliau itu akan menanggung gangguan tetangga. Menanggung gangguan. Kalau tetangganya mengganggu, Nabi SAW berusaha untuk tidak membalas keburukan-keburukan tetangga itu. Ya. Disebutkan bahwa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, bainama ana ma'a Rasulullah sallallahu fi lihaf, suatu ketika saya bersama Nabi dalam satu selimut, iddakhalat syatun li jarin lana, tiba-tiba ada kambing tetangga masuk ke rumah kami. Fa akhadat fursatan lana, lalu dia makan roti kami. Ya, roti kami dimakan sama kambing itu. Fa qumtu ilaiha fa akhadtuhu min baini lihyaiha, maka aku pun bangun, kata Ummu Salamah, lalu saya tarik jenggotnya kambing itu. Saya tarik jenggotnya, kamu makan ya makanan kita gitu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, makana yang bagi laki antu annifiha, kamu tidak boleh menyakiti kambing itu. Innahu la qalila man azal jar, karena tidak ada dosa yang sedikit, dosa yang kecil kalau kita mengganggu tetangga. Ini bukan kita yang mengganggu tetangga yang mengganggu kita ini. Kan begitu ya? Jadi ini kambing. Kira-kira kalau sekarang apa? Kucing kali ya. Kucing tetangga masuk ke rumah kita, dia makan itu ikan, Masya Allah. Tentu marah kita ya, ambil sapu kita, pokoknya habislah kamu kucing, dipukul-pukul gitu ya. Kalau kita pukul kucingnya, padahal kucing itu kucing mahal pula, disayang sama tetangganya kan, marah tentu tetangganya kalau dilihat kucingnya itu dipukul, itu berdosa kita. Padahal kucingnya yang curi ikan. Jadi kasusnya sama. Kalau dulu kambing, sekarang entah nggak ada lah kambing di perumahan gitu, kayak ada kucing, ayam gitu. Kalau masuk ke dalam rumah kita, maka mesti kita keluarkan dengan cara
yang baik. Jangan sampai gara-gara itu tetangga kita merasa tidak dihormati oleh kita sehingga kita dianggap berdosa. Maka oleh karena itu Nabi SAW sangat menjaga hubungannya dengan tetangga, sebab ya membuat orang tetangga itu terganggu dengan perilaku kita adalah merupakan dosa besar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.